Hai, kembali lagi bersama saya Novi Nancy Lilit Anusat. Saya peserta Larsar CPNS Angkatan 37 kelas Kabupaten Malinau tahun 2021. Kali ini saya akan kembali memaparkan tugas yang telah saya kerjakan mengenai agenda 3 manajemen ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Pokok pikirannya adalah pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau SDM dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun P3K seperti disebutkan sebelumnya pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dalam hal ini, mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K, pengelolaan JPT, organisasi, dan sistem informasi. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Dari ketiga JPT tadi, saya memilih JPT madya yang meliputi Sekjen Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Deputi, Staf Ahli Menteri, dan jabatan lain yang setara. Pengisian JPT Utama dan Madya pada Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian JPT Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Madya yaitu yang pertama memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. 3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 tahun. Yang keempat, sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun. Yang kelima, memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, usia paling tinggi 58 tahun, dan sehat jasmani dan rohani. Contoh penerapan pengisian JPT Madya yaitu Kementerian Pan-RB menggelar seleksi terbuka untuk mengisi jabatan PPT Madya pada bidang deputi, bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan, juga pada staf ahli bidang politik dan hukum. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.